Halo semua, selamat datang di acara To You All, acara talk show yang menyediakan wawasan inspiratif untuk kalian semua. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, jumpa lagi bersama aku Ikhlas Soleha yang hari ini akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya dengan topik obrolan yang menarik dan bermanfaat dari narasumber yang keren-keren juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang di sebelah aku sudah ada narasumber kita untuk hari ini. Halo Kak Isani. Halo, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa sehat-sehat ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak sama Kak Isani karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk datang ke sini. sama-sama. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang pekerjaannya Kak Isani. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak Isani perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang sedang menonton di rumah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku namanya Ihsani dan saat ini aku bekerja sebagai content creator untuk salah satu brand kuliner di Jakarta. Oke, kalau boleh tahu apa brand kulinernya itu maksudnya restoran? Iya, betul. Jadi restoran makanan khas Turki sih sebetulnya. Berarti Kak Isani ini content creator di bidang food and beverage lah. Iya, betul. Kalau boleh tahu udah berapa lama Kak Isani jadi content creator? Untuk jadi content creator sendiri itu dari 2020 sampai saat ini. Tapi kalau fokus di yang kuliner, food and beverage itu kurang lebih baru 2 bulan terakhir. Masih baru. Berarti apakah sebelum kerja di yang tempat sekarang ini, apakah Kak Isani pernah kerja di bidang lain kah sebelumnya? Ya, betul. Jadi sebelum di F&B yang sekarang itu sempat beberapa kali pindah-pindah. Yang sebelumnya itu ada pernah NGO juga, non-government organization. Terus satu lagi adalah di percetakan buku gitu. Yeah. Oke, aku mau tahu nih, kira-kira apa sih yang bikin Kak Isani ini kok jadi content creator gitu? Apa yang ngedorong Kak Isani buat kepikiran jadi content creator deh gitu? Penyebabnya apa? Oke, sebenarnya karena kejebak. Bukan kejebak sih, lebih ke nggak sengaja nyemplung. Karena emang dari dulu tuh suka banget sama fotografi gitu ya. Iya. Dari zaman kuliah suka iseng foto-foto. Kemudian ternyata ada temen yang ngasih kerjaan gitu. Temen yang request untuk fotoin produk dia waktu itu. Salah satunya itu ada produk buku, terus juga pernah nerima produk dimsum ya, terus juga ada temen yang waktu itu minta tolong fotoin ada acara gitu dia di rumahnya gitu. Terus setelah itu kok jadi apa ya, banyak lagi tuh yang nawarin kayak tolong fotoin ini, tolong fotoin itu, terus bahkan ada yang kayak nanyain kalau mau fotoin apa namanya pre-wedding gitu yang ala-ala gitu bisa nggak gitu. Terus dari situ jadi lumayan diseriusin karena melihat kayaknya zaman sekarang ternyata bikin konten juga selain menyalurkan hobi, bikin happy, terus juga ada cuannya gitu ya, ada peluangnya besar gitu. Jadi ya gitu sih awalnya kejebak dan ternyata dilanjutin lah sampai sekarang gitu. Berarti kan ini kan nggak sengaja ya? Iya, betul. Berarti sebelumnya nggak kepikiran mau jadi content creator kan? Sangat nggak kepikiran. Emang sebelumnya Kak Isani kepikirannya bakal kerja apa gitu selain jadi content creator? Karena dari kuliahnya aja tuh udah bisnis gitu ya, kuliahnya di bisnis. Jadi memang harapannya sih ya sebenarnya sampai sekarang gitu ya, keinginannya sih lebih ke ya apa ya, punya bisnis sendiri seperti itu gitu. Cuma ya nggak apa-apa sih jadi content creator sekarang juga banyak belajarnya banget gitu. Jadi bisa jadi batu loncatan juga sih buat ke arah sana nantinya. Betul. Terus aku penasaran, aku mau tahu nih untuk jadi seorang content creator itu kan harus kreatif. Betul. Namanya aja content creator, orang yang menciptakan sesuatu gitu kan ya. Iya. Nah, kira-kira proses Kak Isani dalam berpikir kreatifnya, mikirin idenya itu gimana? Oke, jadi ini memang agak susah-susah gampang gitu ya.
karena yang namanya ide kan kadang tuh nggak terduga gitu ya datangnya dari mana. Pas lagi ngapain tiba-tiba ada ide, pas lagi mungkin kayak gini nih ngobrol terus tiba-tiba nanti ada ide untuk dijadiin konten gitu. Biasanya lebih kepada maksain diri untuk ngikutin tren yang ada atau setidaknya baca berita lah gitu, apa yang lagi rame atau lagi dibahas saat ini gitu, hari ini apa yang lagi jadi trending topik gitu. Biasanya juga ngepoin Twitter gitu, karena di Twitter kan perputaran beritanya cepet banget ya. Per detik gitu tuh udah bisa langsung kayak ini ternyata lagi trending gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk biar nggak buntu-buntu banget gitu. Jadi bisa nyontek lah kurang lebih kayak gitu. Kaisan ini kan sekarang kerja di bidang kuliner. Betul. Sebelumnya juga pernah di perbukuan lah ya, Betul. percetakan buku gitu. Coba dong ceritain kayak hal-hal yang memorable sama kerja sebagai content creator gitu di tempat yang sekarang ataupun yang sebelumnya itu apakah ada gitu yang memorable? Oke, sebenarnya semuanya memorable karena content creator itu sebutannya aja ya content creator, tapi sebenarnya mengerjakan banyak hal gitu, hampir dari hulu ke hilir di persosmedan gitu ya, sampai yang bahkan balesin komen, balesin DM dan segala macam gitu. Jadi merespon atau balesin chat audiens, followers gitu-gitu kan juga tuh kita ngadepin berbagai macam orang gitu ya. Jadi benar-benar kadang di situ kesabarannya diuji gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang memang ternyata begini, ternyata begitu gitu. Terus kalau yang karena sekarang di food and beverage, di kuliner, yang benar-benar aku kaget gitu ya, culture shock gitu adalah karena kalau misalnya kita habis ngonten nih, habis bikin video, habis foto produk gitu, terus kan ada makanan-makanan yang tadinya dijadiin objek foto misalnya gitu ya. Nah itu kan banyak tuh dalam satu waktu, misalnya kita pesennya berapa porsi gitu. Nah setelah itu mubazir kan kalau misalnya nggak dimakan gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang mau foto produk itu biasanya kita sengaja ngosongin perut sebelumnya gitu, nggak makan siang, nggak bawa bekal gitu, karena kayak tahu nih abis ini kita bakalan kekenyangan. Atau kalau misalnya kita foto produknya minuman, itu kita bisa kekembungan banget gitu, sampai bolak-balik ke toilet gara-gara kayak ngabisin beberapa menu minuman kayak gitu. Jadi seru sih karena kan tim kontennya kalau yang sekarang tuh cuma 3 orang gitu ya. Jadi 3 orang terus kita ngabisin banyak porsi makanan gitu. Walaupun kadang udah dingin, udah minumannya juga udah nggak paling udah nggak manis karena es batunya udah mencair segala macam gitu. Tapi daripada mubazir, jadi ya udah kita makan gitu. Jadi itu seru sih. Dapat ini ya, maksudnya makanan gratis. Iya betul itu. Nah kalau tadi kan seru-serunya, yang memorable-nya. Sekarang dukanya mungkin, tantangannya sebagai content creator selama ini itu apa? Kalau aku pribadi sih biasanya lebih kepada stuck di idenya gitu ya, kayak tiba-tiba kehabisan ide atau tiba-tiba tuh tahu nih hari ini sedang tren apa, tapi ini mau diolah jadi apa ya, ini mau digimanain ya biar tetap menarik engagement dari audiens, biar audiensnya juga suka gitu, atau bahkan mau nge-share, mau nge-save konten kita kayak gitu. Jadi kurasa orang-orang yang bekerja di industri kreatif juga sering sih mengalami momen block gitu. Jadi kayak nggak nemu nih mau mengerjakan apa sih seperti itu. Jadi mensiasatinya adalah ya tadi, selain ngikutin tren yang ada, biasanya juga nyoba untuk baca buku. Karena di baca buku kan semakin kita sering menemukan misalnya kosakata yang baru gitu, terus kita juga jadi dapat inspirasi, jadi dapat ide biasanya kayak gitu. Kurang lebih itu sih yang jadi challenge-nya selama ini gitu. Berarti nge-stack idenya ya. Betul dialamin gitu. Selanjutnya, gimana caranya Kaisani nge-manage waktu biar ngupload
kontennya tuh konsisten gitu. Apakah di pekerjaan di tempat yang sekarang ini menuntut setiap minggu dalam seminggu ngupload konten setiap hari kah, atau seminggu cuman 3 hari, 2 hari, itu gimana manage-nya? Oke, jadi sebenarnya ekspektasinya itu adalah bisa posting konten 6 hari dalam seminggu. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu setiap hari posting. Dan kebetulan saat ini aku tuh pegang kalau untuk Instagram sendiri itu ada 8 akun. 8 akun karena memang aku tuh yang brand kuliner ini tuh cabangnya banyak gitu. Jadi memang sosmednya juga konten kreatornya cuma aku dan tim gitu. Jadi kita pegang 8 akun, itu Instagram, kemudian ada TikTok dan juga ada Facebook kayak gitu. Jadi emang kalau dari kuantitinya rumit banget ya, kayak wah ini 8 akun harus digimanakan biar tetap konsisten untuk posting, biar tetap setiap hari ada konten baru gitu kan. Nah, jadi untuk membantu itu biasanya ada dua metode. Yang pertama itu kita pakai tools namanya Meta gitu ya. Nah, di Meta ini fiturnya lengkap banget, jadi bisa scheduling konten, kita bisa masukin kontennya di situ, terus juga kita bisa taruh captionnya, hashtagnya segala macam. Kita bisa pilih nih mau postingnya di hari apa, tanggal berapa, lokasinya dari mana juga ada. Nah, terus ada satu lagi tuh lebih kepada konten yang manual gitu ya, konten yang situasional. Nah, biasanya ini menyesuaikan sama kondisi yang ada. Kayak kemarin tuh lagi rame SEA Games gitu kan. SEA Games kan berkaitan dengan perolahragaan, terus juga ada menang kalah, pokoknya perlombaan gitu-gitu. Nah, jadi pada saat lagi rame-ramenya SEA Games, kita bikin juga konten yang berkaitan sama SEA Games gitu ya, bau-bau perlombaan dan lain-lain. Nah, yang konten yang gitu-gitu itu tuh kita postingnya manual aja pada hari itu juga gitu. Jadi biar tetap oh emang lagi tren, terus relate nih kayak gitu. Jadinya ada dua tadi, selain pakai yang scheduling, satu lagi yang manual. Dan sejauh ini sih alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Maksudnya konsisten setiap hari posting, tidak ada kendala gitu. Aku tadi agak salvokan tadi, Kaisani bilang megang akun sosial medianya 8. Iya, betul. Berarti selain jadi content creator nih, Kaisani jadi apa ya? Admin sosmed ya. Iya betul, karena ya sebenarnya harusnya sih mungkin beda ya, karena content creator itu ya benar-benar nge-create atau ngebuat konten gitu ya. Tapi untuk menghindari cost yang berlebih mungkin gitu ya. Jadi sejauh ini tanggung jawab tentang persosmedan itu biasanya ya udah gitu, kita mencakup jadi admin sosmed juga. Jadi kayak balesin DM, terus juga balesin komentar, terus juga yang naikin engagement di Instastory misalnya gitu, itu juga jadi tanggung jawab content creator saat ini gitu. Nih sebenarnya agak melenceng pertanyaannya, cuman aku penasaran apakah content creator itu sama orang-orang digital marketing tuh sama kah atau beda mungkin? Oke, sebenarnya sejauh ini itu dua hal yang beda, yang jalurnya beda gitu. Kalau content creator ya pure emang dia bikin konten dari awal sampai akhir, dari nge-planning kontennya apa, kemudian ide kontennya apa, kemudian eksekusi, terus juga yang posting, bikin caption dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau digital marketing sendiri itu lebih ke, sebenarnya banyak banget nih digital marketing itu, ada yang emang iklan, ada yang SEO dan sebagainya gitu, sangat luas gitu ya. Nah, untuk digital marketing ini biasanya memang ada irisannya sih sama content creator. Biasanya kan mereka butuh konten-konten atau misalnya video-video untuk diiklankan gitu ya, dijadikan sponsor. Nah, itu biasanya mereka requestnya ke content creator gitu, ke tim konten. Jadi biasanya digital marketing ini diskusilah sama kita gitu, kira-kira konten yang gimana nih, poster yang gimana nih yang mau diiklankan. Terus nanti dari tim konten kita bantu eksekusinya gitu, kita bikinin videonya sesuai dengan brief yang ada gitu. Setelah itu kelanjutannya itu tanggung jawab dari digital marketing, mereka yang mengiklankan, kemudian mereka yang menghitung hasilnya dan lain-lain, kayak gitu sih. Berarti beda ya? Iya, kurang lebih beda.
content creator gitu. Kan tadi Kaisani sempat bilang jadi admin sosial media juga. Nah, gimana sih caranya Kaisani ini berinteraksi dengan audiens gitu loh? Engagementnya ya, bahasanya tuh sama audiens itu gimana? Oke, jadi emang salah satu indikator sebuah akun itu dibilang bagus gitu ya, aktif, hidup gitu, sebuah sosmed itu hidup adalah dari engagementnya gitu. Nah, engagement ini sebenarnya matriksnya banyak banget gitu ya, banyak banget lah gitu, dari share-nya, save-nya, dan lain-lain gitu. Nah, ya karena mencakup admin sosmed tadi gitu, jadi kita mengusahakan untuk setiap hari tetap aktif dan berusaha naikin engagement gitu. Biasanya tuh yang mudah caranya adalah misalnya dengan Instastory gitu. Nah, di Instastory itu kan banyak fitur-fitur yang bisa dieksplor lebih ya. Biasanya ada fitur question box tuh. Nah, dari situ kita bisa pakai. Tujuannya adalah untuk dapetin feedback dari audiens kita gitu. Memang sih fungsinya tidak harus selalu, isinya tidak harus selalu tentang kita jualan brand kita ya, atau branding itu nggak harus yang kayak gitu. Bisa aja mungkin tebak-tebakan receh gitu. Terus juga bisa aja kita nanya, guys hari ini makan siangnya pakai apa gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang receh yang gampang-gampang gitu. Karena memang selama ini kalau yang ngisi question box itu lebih banyak peminatnya kalau bukan jualan gitu. Jadi kayak kalau yang ringan-ringan gitu-gitu, terus kayak misalnya diajak curhat sama miminnya gitu, itu interaksinya justru lebih banyak, lebih tinggi gitu. Terus juga kan di Instastory itu ada voting. Nah, voting itu juga kita sering pakai untuk nambahin interaksi, dan itu juga lagi-lagi tidak harus tentang produk gitu ya. Misalnya kayak nanya-nanya yang santai aja, yang relate aja. Misalnya kalian kalau weekend tim yang mana nih guys gitu kan, kalian tim rebahan kah atau tim jalan-jalan kayak gitu kan. Jadi kita maksimalin di situ. Terus juga kita berusaha untuk secepat mungkin untuk ngebales komen atau DM yang masuk. Apalagi komen atau DM yang ada memungkinkan untuk mendatangkan sales ke kita gitu. Contohnya adalah kayak karena kita punya resto gitu ya, jadi suka ada DM atau komen-komen yang nanya, ini lokasi restonya di mana gitu, atau boleh lihat price listnya, atau menunya apa aja, atau yang lagi promo apa nih kak, dan lain-lain gitu. Kalau yang gitu-gitu kita usahakan untuk secepat mungkin balesnya kayak gitu. Apalagi kan audiens tuh nggak mau tahu ya kita tuh lagi office hour atau udah pulang kerja atau weekend libur dan sebagainya gitu. Mereka kan taunya mereka ngechat kita, nge-DM kita, terus kita balas gitu. Nah, itu juga cukup PR karena kadang tuh mereka benar-benar ngechatnya bisa mungkin jam 8 malam gitu-gitu. Jadi kita mengusahakan sih sebisa mungkin fast respon aja gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya anak konten tuh main HP mulu, pegang HP mulu gitu, karena ya emang kerjanya kayak gitu, kerjanya harus kayak gitu. Apalagi kalau misalnya DM gitu, DM kan itu kita secara direct chatting sama audiens kita gitu kan, yang bisa jadi dia adalah pembeli atau calon pembeli produk kita gitu. Jadi kita harus nge-treatnya tuh benar-benar jangan sampai mereka tersinggung, jangan sampai merekanya mengurungkan niat untuk membeli gitu-gitu. Jadi walaupun dia baru nanya-nanya aja nggak apa-apa, sebisa mungkin harus friendly kayak gitu. Jadi harus jadi content creator yang mungkin nge-double jadi admin tuh harus pas respon gitu ya. Betul, itu salah satu tanggung jawabnya sih. Harus stay terus, harus online terus gitu. Nah kan tadi Kaisa nih sempet bilang suka ngikut bikin konten itu, suka ngikut tren yang lagi viral di sosmed kan, kalau biar nggak ngestak gitu kalau mau bikin konten. Nah, apakah Kaisa ini selalu ngikutin update terus nih tren yang lagi viral, atau ya udahlah tetap bikin yang sesuai sama tema tempat kerjanya Kaisa nih gitu? Oke, jadi ini sebenarnya
bukan pilihan ya, karena emang harus dua-duanya gitu. Yang pertama harus banget kita ngikutin tren yang ada, karena kalau misalnya kita anggaplah kita kalau ngikutin tren itu sama kayak panjat sosial gitu, kayak pansos sama tren yang ada gitu. Jadi kemungkinannya besar banget untuk bisa ikutan viral juga gitu ya. At least views-nya banyak lah gitu, views-nya lumayan gitu. Jadi kita harus tetap ngikutin tema yang sedang dibawa atau mungkin campaign yang sedang dibawa pada saat itu, pada bulan itu, tapi juga harus kita combine sama apa yang lagi rame, apa yang lagi viral. Nah, itu jadi challenge lagi tuh gitu, karena gimana caranya biar tetap sesuai jalur nih sama apa yang udah kita tetapkan di awal, sama apa yang udah ada di content plan, tapi juga di perjalanan ini kan kita nggak pernah tahu tuh ya, hari ini ternyata trennya apa, besok pagi apa, besok lagi apa lagi gitu. Nah, di situ harus dinamis tuh, harus cepat ngikutin, harus cepat adaptasi kayak gitu. Makanya anak konten itu dituntut untuk tahu apa yang benar-benar jadi trennya gitu, jadi ramenya gitu. Nah, kalau dulu tuh ya waktu di percetakan buku, jadi setiap hari, setiap paginya itu bagian konten sama bagian digital marketing itu kita harus brainstorming untuk misalnya 15 menit nih kita duduk bareng tapi kita sama-sama scroll handphone. Ada yang baca detik misalnya gitu, ada juga yang ngeliat TikTok, ada juga yang ngeliat reels di IG misalnya gitu. Jadi 15 menit tuh kita sama-sama fokus scroll HP gitu ya, terus kita saling share nih. Ternyata di FYP TikTok aku banyaknya lagi misalnya tentang apa nih gitu ya. Terus juga ternyata di Reels, ada juga nih hal yang sama kayak di TikTok, kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Terus ternyata di Detik lagi ngebahas tentang yang rame pagi ini berita apa nih kayak gitu. Jadi benar-benar setiap harinya tuh harus fresh gitu, ide-idenya harus fresh. Kontennya kayak gitu, tapi ya tetap balik lagi harus sesuai atau tetap di koridor yang sudah ditentukan kayak gitu sih. Oke. Kan tadi di awal Kaisani sempat bilang ya udah jadi content creator semenjak tahun 2020. Iya betul, Berarti kurang lebih 3 tahunan jadi content creator ya. Nah, menurut Kaisani sendiri nih, tolak ukur kesuksesan seorang content creator tuh kayak apa sih, kayak gimana sih gitu? Apakah yang bikin kontennya sampai yang viral di mana-mana gitu? Menurut kalian sendiri seperti apa? Oke, mungkin ini aku menjawabnya sebagai aku dan juga sebagai content creator gitu ya. Kalau sejauh ini ngomongin tentang kreator yang sukses gitu, itu aku sering banget berkaca pada, mungkin kalau teman-teman ngikutin FYP TikTok gitu ya, teman-teman juga bakalan ketemu sama mbak-mbak content creator yang di brand fashion, khususnya di brand kacamata gitu. Nah, mbak-mbak ini tuh benar-benar hampir semua kontennya itu viral, hampir semua kontennya itu FYP gitu ya. Sampai kalau sekarang kita ngepoin tentang si mbak ini gitu ya, mbak ini tuh ada di beberapa brand gitu, bahkan sampai di cafe tuh ada, terus di baju juga ada gitu, karena saking dalam tanda kutip larisnya gitu ya, karena idenya juga bagus-bagus gitu. Nah, yang aku pelajari adalah memang yang pertama itu konsisten postingnya, konsisten temanya, konsisten jam postingnya gitu, dan konsisten bikin konten itu sendiri gitu. Jadi benar-benar dalam sehari itu ya, kalau aku lihat dia tuh bisa bikin konten sampai beberapa gitu untuk stok hari-hari ke depannya gitu. Jadi tidak ada hari yang bolong gitu, selalu posting. Yang kedua yang aku lihat adalah kontennya itu relate. Kontennya sebenarnya kunci dari semuanya itu adalah konten itu harus relate sama audiensnya, sama pasar yang mau kita tuju kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya bikin konten itu harus memposisikan diri kita sebagai orang yang jadi audiens yang akan disuguhi konten tersebut. Jadi kalau misalnya kita aja sebagai audiens melihat konten ini tidak bagus gitu ya, berarti
bukan gagal sih, cuma berarti harus dieksplor lagi. Seperti itu ide-idenya dan lain-lain. Karena kalau misalnya kontennya relate, kita nemu relate, kan pasti kita dengan senang hati bakalan nge-like, bahkan kadang kita nge-share ke orang, terus kita juga save kan, kayak nanti ini mau ditonton lagi gitu saking relate-nya gitu, atau enggak orang suka rela untuk komen nge-tag temennya misalnya gitu, karena ternyata ini kita banget, kemarin kita kayak gini banget gitu, ternyata sama loh, yang ngalamin ini bukan cuma kita doang misalnya kayak gitu kan. Jadi kerelatean sama audiens itu sangat-sangat perlu dibangun kayak gitu. Jadi untuk kreator sukses itu tadi, sejauh ini sih aku melihatnya 2 poin itu yang penting ya, harus istiqomah, konsisten, dan yang kedua itu kontennya diusahakan untuk relate. Sisanya itu poin-poin sisanya itu sebenarnya menyesuaikan aja, seperti itu. Berarti konten tuh semakin semakin relate sama kita semakin bagus ya. Iya. Betul. Bahkan saat ini nggak harus semuanya itu proper dalam artian syutingnya pakai kamera SLR, pakai kamera yang gede-gede gitu, gambarnya yang HD, yang 4K, yang sampai pori-porinya kelihatan gitu. Tidak harus selalu yang seperti itu ya saat ini gitu. Kita lihat aja lah konten-konten yang viral itu biasanya justru yang bikinnya simpel-simpel aja, tapi dalamnya isinya kontennya itu sendiri tuh relate banget sama kita gitu. Kadang kita bahkan nggak expect gitu konten-konten yang ternyata bikinnya gitu doang gitu, kok viewsnya rame gitu. Jadi sekarang lebih ke menyesuaikannya kayak gitu. Jadi untuk toolsnya nih nggak harus yang kayak kameranya 70 juta gitu. Yang penting ya udah ada kameranya, terus kita juga tahu apa yang mau kita sampein, dan kita yakin kalau ternyata orang lain juga mungkin merasakan hal ini nih gitu, hal yang mau kita bahas nih gitu. Jadi gas aja gitu. Kalau misalnya ketemu sama audiens yang pas, pasti bakalan viral dengan sendirinya sih kayak gitu. Nah, ngomongin konten yang viral gitu ya, viral gitu. Apakah Kaisar ini pernah sebagai konten creator selama ini, apakah pernah bikin konten yang viral gitu, tiba-tiba viral? Sebenarnya kalau di tempat yang dulu ya, itu pernah kita ada konten yang viral di TikTok khususnya, yang pertama kali FYP itu kontennya, dan juga ngedatengin followersnya banyak banget, bahkan dalam 2 harian itu yang tadinya cuma 500 berapa followersnya itu tuh bisa sampai kayak 4.000 sekian, hampir mau 5.000 pada saat itu. Dan yang lucunya adalah konten yang dibuat itu adalah konten yang tadinya tidak jadi diposting, karena aku ngerasa konten ini beda dari konten-konten sebelumnya. Maksudnya beda adalah konten-konten yang sebelumnya itu tidak ada orang in frame gitu, nggak ada manusianya in frame di dalam konten, benar-benar cuma produk, benar-benar cuma kadang quotes gitu aja gitu. Nah terus waktu itu kita tiba-tiba keidean lah, kayak gimana kalau kita bikin kuis ala-ala tanya jawab, nanti yang salah dicoret mukanya gitu. Itu kan sebenarnya konsep videonya, konsep kontennya ringan dan udah pasaran gitu ya, maksudnya gampang banget gitu, semua orang bisa melakukan itu gitu. Terus pas kita coba, pas lagi diedit tuh kayaknya ini nggak cocok deh, bukan kita deh, nggak sesuai sama konten-konten kita sebelumnya deh kan gitu. Tapi pas diposting ternyata rame, yang komen banyak, terus yang nge-save banyak gitu, karena memang pada saat itu kita bikin kuisnya tuh yang isinya lumayan cukup menambah menambah wawasan lah gitu ya. Jadi ternyata yang nge-share juga banyak, bahkan di kolom komentar tuh banyak banget teman-teman yang justru ngasih masukan gitu, justru ngasih saran, bikin lagi dong part 2-nya mana gitu, bikin lagi dong tentang ini gitu. Jadi yang tadinya nggak jadi mau diposting, pas diposting justru malah viral, mana FYP kayak gitu. Jadi dari situ bisa disimpulkan kalau misalnya ngonten nggak usah
jangan ragu lah explore yang baru, yang beda dari yang sebelumnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih konten yang mana yang ternyata rame, yang ternyata justru mungkin ngasih manfaat buat orang lain gitu kan. Jadi ya udah gas aja, coba aja gitu. Nah kan Kaisan ini jadi content creator untuk sebuah perusahaan lah ya, Iya, untuk betul. orang gitu. Apakah Kaisan ini juga orang yang aktif bikin konten untuk sosmed pribadinya? Pribadi. Oke, untuk sejauh ini sih lebih kepada kalau yang pribadi itu untuk menyalurkan kesenangan aja, menyalurkan hobi-hobi ngonten ya tipis-tipis lah kayak gitu, nggak yang rutin banget setiap hari gitu. Terus juga niche-nya atau targetnya atau pasarnya itu masih topiknya temanya tuh masih kemana-mana gitu. Kadang bikin tentang masak-masak, kadang tentang fashion gitu. Pokoknya senyamannya aja gitu. Memang targetnya bukan yang kayak biar melejit kontennya, bukan gitu sih. Lebih kepada ya udah emang pengen mengabadikan momen, biasanya kayak gitu, pengen sharing, terus ya udah posting kayak gitu. Terus aku agak penasaran nih, di konten yang Kaisani upload di sosmed pribadi ini ya, apakah ada 1 atau 2 video yang viral gitu? Oke, sejauh ini sih bukan yang viral-viral gimana banget, cuma memang karena waktu itu emang tujuannya nge-spill item gitu ya. Terus lumayan ada yang ya nanya-nanya lah kayak gitu. Jadi ternyata bermanfaat juga gitu. Ternyata bisa secara tidak langsung bisa ngasih info juga buat teman-teman kayak gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Tapi belum ada yang kayak viral banget sampai gimana belum sih. Terus ini aku agak penasaran ya, kalau perusahaan-perusahaan yang mau meng-hire seorang content creator gitu, apakah mereka melihat si akun sosmednya orang yang orang yang ngelamar ini gitu? Apakah melihat kayak ini sosmednya aktif nih bikin konten gitu? Apakah biasanya kayak gitu yang lebih dipilih gitu mungkin? Oke, sebenarnya sih itu beda perusahaan, beda caranya ya, gitu. Tergantung rekruternya gimana gitu. Cuma kan balik lagi orang tuh tidak semuanya punya portofolio yang proper gitu ya. Memang ada dia sengaja bikin portofolio. Mungkin kalau fotografer, terus kalau desainer gitu ya, desain grafis itu biasanya kan mereka punya tuh portofolio yang emang udah proper nih, udah terpisah sendiri gitu, sehingga rekruter nggak perlu ngelihat sosmednya kayak ini orang foto-fotonya gimana ya gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri itu portofolio ada, cuma memang kayak nggak selalu yang diupdate terus gitu si portofolionya ini. Aku lebih aktifnya memang di sosmed gitu, dan kebetulan kemarin itu waktu masuk ke yang F&B sekarang itu benar kebetulannya adalah dilihat dari sosmednya kayak gitu. Jadi mereka barengan nih, kayak kalau nggak salah dua atau 3 orang gitu, mereka kepoin akun aku di depan aku gitu. Jadi kayak dilihat gitu, ini kamu bikinnya ini di mana, kamu bikinnya ini gimana, bla 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 kayak gitu. Jadi ya itu tergantung rekruternya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, ini kan tadi balik lagi nih, kita menyinggung tadi Kaisani udah dari tahun 2020 jadi content creator. Lumayan lah ya, 3 tahunan tuh jadi content creator. Udah di bidang perbukuan, sekarang juga F&B gitulah ya. Sudah cukup lama lah ya jadi content creator gitu maksudnya. Boleh dong Kaisani sharing, spill tips ke teman-teman nih yang mungkin masih iseng-iseng lagi bikin konten gitu, atau masih pemula konten creator ya gitu kan, jadi konten creator yang masih pemula gitu. Nah boleh dikasih tahu gimana ngembangin kontennya biar unik, menarik, beda dari yang lain tuh, boleh dikasih tahu. Oke, jadi ini aku menjawab berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu.
memang 3 tahun kalau misalnya dirasa-rasa tuh cukup lama gitu ya. Tapi kalau dari angka sendiri kayak baru 3 tahun gitu. Iya. Jadi bukan berarti senior, bukan berarti expert atau udah jago nih, udah ahli nih, enggak gitu. Masih banyak banget yang harus dipelajari lagi gitu ya. Cuma sebenarnya tips yang mungkin sangat familiar gitu ya, dan teman-teman juga sebenarnya sudah tahu gitu, adalah yang pertama itu ya mulai aja gitu, mulai posting lah, paling sederhananya mulai posting, entah itu mungkin di sosmed pribadi atau mau ya bikin foto dan lain-lain gitu. Pokoknya yang paling pertama adalah mulai aja. Memang pada saat mau mulai itu biasanya lagi-lagi kita bingung nih mau nentuinnya topiknya tuh kemana gitu. Kita mau fokusnya ke apa, kuliner kah misalnya gitu. Kita mau nge-review makanan kah kontennya, atau kita mau nge-review baju kah kontennya gitu kan, pasti audiensnya beda-beda gitu ya. Cuma kalau saranku cobain dulu aja, mulai dulu aja gitu, karena nanti tuh konten-konten yang kita bikin bakalan nemuin audiensnya sendiri gitu. Kalau misalnya audiens suka dan nyangkut sama mereka, pasti mereka akan apa ya, datang sendirilah ke kita. Nah, berkaitan dengan mulai dulu aja gitu ya. Yang kedua, poinnya, tipsnya adalah untuk konsisten atau istiqomah gitu, atau ngejalanin terus gitu. Jadi jangan misalnya nih hari ini bikin konten dan terus viewsnya sedikit, likesnya sedikit, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Pasti bakalan kecewa iya, sebel iya gitu kan, karena kayak aku udah usahanya, syutingnya udah susah, ngumpulin moodnya susah, bikin captionnya dan lain-lain, tapi kok ternyata ya hasilnya gini-gini aja gitu kan. Pasti itu terjadi gitu, tapi besoknya jangan udahan gitu, justru bikin lagi, tapi kita evaluasi dari apa nih yang kurangnya hari ini, apa nih yang salahnya hari ini tuh apa gitu. Besok kita bikin, diusahakan ya jangan mengulangi kekurangan atau kesalahan yang ada di konten hari ini, kayak gitu. Terus pokoknya yang ketiga adalah explore terus sih, explore terus gitu, jangan takut untuk nyobain yang lain-lain, nyobain yang keluar dari apa ya, zona nyaman kita kayak gitu. Terus pokoknya explore terus. Kalau bisa itu kita punya partner atau tim atau temen lah gitu yang bisa diajak untuk brainstorming. Karena brainstorming itu kelihatannya mudah gitu ya, cuma ngobrol aja gitu kan, cuma kayak ya sharing-sharing gitu, tapi ternyata itu ada manfaatnya cukup gede gitu. Jadi simpelnya adalah misalnya kita punya referensi konten nih, terus teman kita juga punya referensi apa nih, terus kita sharing gitu, kita saling tukar, ternyata yang dipunya aku kayak gini loh yang rame, menurutmu ini gimana nih kalau dijadiin konten dan lain-lain kayak gitu. Jadi jalanin, cobain dulu aja, terus konsisten dan juga harus explore terus gitu. Memang nggak mudah gitu ya, tapi pasti nanti bakalan nemu jalannya gitu, nemu jalurnya sendiri kayak gitu. Soalnya aku yakin banget gitu, kreator-kreator yang sekarang udah gede-gede, yang followersnya udah jutaan, terus subscribersnya juga udah puluhan juta gitu-gitu, pasti awalnya juga mengalami fase atau proses yang kayak gini gitu kan. Nggak mungkin langsung nih bikin konten 1-2 biji langsung wah followersnya 200 juta, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada mengalami juga gitu, mau bikin konten bad mood karena kemarin viewsnya jelek, udahlah hari ini nggak bikin aja gitu. Cuma kan justru ngelawan yang kayak gitu ya gitu, itu yang lebih kerennya lagi gitu. Jadi ya semangat untuk nyobain lah. Aku juga sampai saat ini masih explore terus, masih belajar terus untuk hal itu gitu. Berarti coba dulu aja ya, coba aja posting apapun ke sosmed, karena sebenarnya orang-orang yang ngupload ya foto random aja gitu, atau mungkin tulisan video ke sosmed pun itu hitungannya udah semacam content creator gitu, karena betul menciptakan sesuatu gitu, mengupload sesuatu ke sosial media dilihat banyak orang gitu. Nah, Kaisa nih
Gak kerasa tiba-tiba udah 30 menit aja kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa ya. Ternyata seru juga kita ngobrol-ngobrol kayak gini sama Kak Isani. Aku sama teman-teman yang nonton jadi dapat informasi baru mengenai pekerjaan content creator ini gitu. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang sedang mencoba untuk menjadi content creator gitu. Oke, terima kasih Kak Isani sudah datang dan berbagi cerita tentang pekerjaannya gitu ya, suka dukanya, perjalanannya jadi content creator, bagaimana. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Tentu. Terima kasih banyak pokoknya sudah datang gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Tuyul hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dengan narasumber yang keren-keren lagi. Aku Ikhlas Soleha, pamit undur diri. Sampai jumpa.